to the second episode. This is I'm a Protagonist, a podcast by Kalia Sabina Islamadina in collaboration with Limitless Media. Yes guys, hello, welcome back. This is I'm a Protagonist, a podcast by Kalia Sabina Islamadina in collaboration with Limitless Media. And here we talk about feelings, and we're here to show you guys that talking about feelings is very, very cool, and you guys should do it as well. Oke, guys, di episode kali ini gue akan ngebahas sedikit tentang satu hal that I'm very, very passionate about, and I feel like ini harus menjadi recurring topic di podcast ini. Apalagi kalau misalkan bukan me proving to you guys bahwa working in the entertainment industry and the creative industry is an actual job. We're keeping it natural. Nah, who else untuk ditanya selain dua teman-teman gue yang super duper amazing yang sudah berada di industri ini dari kecil? I present to you guys teman-teman kurang ajar gue. Siapa lagi kalau misalkan bukan Anya dan Kila. So, yes, hari ini gue bakal ngobrol sama mereka berdua tentang topik yang barusan gue sampaikan. How working in the entertainment industry is and how working in the creative industry is. And yeah, mari kita ajak ngajarin Kila. Hai guys. Halo. Selamat datang. Selamat datang. Teman-teman. Siap-siap. Hai. Hai. Bisa dilihat kita semua dekat sekali, Powerpuff Girls, PPG. Jangan dijatuhin dong guys skripnya, gue lupa. Oke, kita santai aja ya ngobrol-ngobrolnya. Santai aja ngobrol-ngobrol. Sebenarnya pas banget sih, gue dan teman-teman terdekat gue ini, apa ya, kayak gue kenal sama lo berdua, dan kebetulan juga lo berdua emang udah di industri ini dari kecil. Jadi lo berdua tahu hardships-nya, tahu enak nggak enaknya, terus tahu kenapa lo berdua ketawa. Tapi Serius banget gitu. Lucu aja. tapi iya kan profesh dikit. Naikin dikit profesh. Abis ini kita boleh kurang ajar kok. Tapi ya jadi kan maksud gue kayak pas banget nih gue kenal sama lo berdua, dan lo berdua emang udah di industri ini dari kecil, dan you guys know, jangan ketawa. and you guys know just like how much of a hard thing to do, kayak nggak semudah itu sebenarnya kan kerja di creative industry dan di entertainment industry. Jadi pas banget gue mau nanyain ke kalian tentang gimana sih rasanya kerja di dunia kreatif dari kecil, dan kayak perbedaannya kayak gimana sama kehidupan orang-orang lain. Padahal mungkin sebenarnya nggak beda-beda banget ya. Tapi kayak gue pengen kalian menjelaskan aja di sini. So, mungkin gue bisa mulai dengan first question gue adalah, kalian berdua udah berapa lama berada di creative industry? Anya dulu kali, dia paling lama. Okay. Iya, Anya dulu. Iya, Apa aku lama? mulai dari sejak kecil banget, bener-bener dari bayi. Bayi? Iya, dari bayi. Kok lu tahu? Kan lu masih bayi. Nih, earliest memory gue yang tadi gue bilang. Aku tahu. Lanjut. Yang gue bilang tadi, earliest memory gue, itu gue lagi syuting iklan Pampers. Syuting iklan Pampers. Oke. Itu umur berapanya kira-kira? Gak tahu berapa bulan kali. Belum setahun. Belum setahun mungkin, Iya, gak tahu. belum setahun. Pokoknya bener dari bayi kecil banget, pokoknya like for as long as I can remember. Terus habis itu langsung lanjut setelah itu? Sampai Terus, sekarang? Sampai sekarang masih continue. Kalau misalkan Kila? Gue belum lama sih. Gue berawal dari JKT kan. Gue masuk JKT itu umur 14. 14 tuh tapi udah lumayan wakil. 14 tadi? Ya itu masih kecil nggak sih jatuhnya? Iya. Iya masih. Gue Dan masih SMP kayaknya. Sekalinya lo langsung masuk JKT, dan JKT tuh kayak super rame gitu kan, kayak bener-bener creative industry banget. Iya. Oke, jadi sekarang berisik banget ya teman-teman kita di samping. Oke, jadi at least sekarang kita tahu kalau misalkan lo berdua, lo mulai dari JKT, terus lo mulai dari periklanan tadi, dan lo dari kecil banget, lo dari umur 14, tapi itu tetap menurut gue itu tetap umur yang lumayan kecil sih sebenarnya. Oke, pertanyaan ketiga gue sebenarnya gue langsung masuk, kayak gue penasaran lo ngerasanya kayak gimana sih? Kayak how does it make you feel? Kayak udah selama itu berada di creative industry. Apakah kayak lo biasa aja atau enggak yang kayak gue nggak nyadar gue bisa segininya atau gimana? Kalau gue jujur aja awal masuk, lu udah tahu kan awal cerita gue masuk? Tahu. Yang gue lagi jalan pulang sekolah, tiba-tiba diajakin sama orang,
Jadi nggak sengaja, karena kalau nggak ada hal itu, gue nggak pernah tertarik sama sekali di dunia ini. Karena ya lo tau lah, gue kan pemalas juga, nggak ada kemauan lah. Kayak acara keluarga aja gue skip mulu kan. Ini apalagi JKT, nyanyi, joget depan banyak orang, itu enggak banget sih. Jadi awal masuk karena iseng, terus kedua didukung orang tua. Orang tua gue pengen banget, ngedukung banget. Jadi udah gue mikir jalanin aja dulu. Nggak taunya nyampe sekarang. Gue baru mulai suka, baru mulai nyaman, baru mulai nemu serunya tuh sekarang-sekarang, baru-baru ini. Oh iya? Baru-baru ini banget. Ya sih, lo pernah cerita kalau itu. Iya. Awalnya pemalu, terus Iya, sekarang juga masih kok. sekarang juga masih malu, cuman sekarang pemalu yang ekspresif. Iya. Pemalu keren. Kalau Anya, Gimana ya? how do you feel? Aku kan pertama mulai ya karena papa aku dulu udah mulai duluan syuting segala kan, jadi makanya udah otomatis pada ya udah sekalian juga kan udah ada kayak koneksi gitu segala, jadi makanya diambil juga kan aku sama kakak sama adik gitu segala dari kecil, terus sampai sekarang terus lanjut. Dan itu aku selama perjalanan itu semua kayak up and down, kayak gue nggak tahu kan kayak apa yang ini beneran gue mau atau enggak gitu, jadi gue masih kayak bingung. Tapi sampai sekarang juga jujur yang kayak lu tadi juga bilang kayak baru sekarang ngerasa kayak Demi apa kan udah dari bayi. Semenjak ketemu gue, semenjak ketemu kalian jadi kayak gue. lebih beda aja. Ya berarti lu sekeluarga gitu, sekeluarga benar-benar semua. Iya, Kan iya. adik kakak sekeluarga. dia semua. Iya, di kakak semua ya berarti. Iya semuanya. Jadi Nah, the next question. Menurut kalian, ini gue nanya langsung udah ya, karena siapa tahu jawabannya sama. Tapi lo ngerasa itu ngerubah your day to day life apa enggak? Kayak lo ngerasa lo beda nggak sih sama anak-anak kecil seumuran lo? iya iyalah. Iyalah pasti. Kalau gue jelaskan waktu zaman JKT hari libur aja tuh nyaris nggak ada. Iya. Waktu main, waktu nongkrong itu nyaris nggak ada. Iya sih. Dan gue homeschooling, jadi gue kayak ngeliat teman-teman seumuran gue pada nongkrong, pada main apa, gue nggak ada. Tiap hari teater gitu-gitu. Gak apa-apa, Kil. Iya sih. Nggak Sama olahraga sih, tiap ketemu hari. temen juga di situ. Tapi Iya. beda aja, gue nggak punya seragam SMA masa. Kan Iya. homeschooling. Ah, iya sih. Homeschooling nggak ada apa-apa. Nggak ada nongkrong-nongkrong pulang sekolah, nggak ada. Gitu bedanya. Iya. Oh, lu kayak kasihan sama gue gitu sih? Enggak, awalnya tuh gue mikir lo jawabnya gak bakal beda. Soalnya maksudnya kayak lo kan mulainya umur 14 tahun nih. Jadi at least lo udah pernah kayak sebelum lo berumur 14 tahun, lo masih kayak oh ya udah gitu. Tapi lo baru setelah itu lo baru mulai masuk ke dunianya. Makanya gue tadinya ngira nggak sebeda itu lo bakal jawabnya. Iya, Jadi beda. pas lo jawab beda gue yang kayak Kaget. iya sih. Iya tapi benar. Iya benar. Benar. Kalau lo pasti lo ngerasa beda. Nyanyi. Iya pasti. Gue juga apa sama kayak lu. Oh Ya iya? Tuhan. Oh iya, Anya homeschooling juga ya? Iya, aku homeschooling juga. Aku mulai pas kelas 5 SD. Karena sebelumnya banyak izin kan sama guru, dimarah-marahin. Kalau banyak Dijutek-jutekin, izin lagi, iya, ada tuh pasti digituin, gitu. digituin. Sumpah, digituin sama temanku. Terus diancam juga, apa ntar dikeluarin kalau misalnya. Gue juga. Ya udah, akhirnya ya udah kita aja yang keluar. Terus akhirnya masuk deh. Makanya guys, belajar tuh yang rajin. Emang harus ada Yang pengorbanan, berempat, kadang iya. ya. Kita Harus milih ada ini pengorbanan. berarti sekolah. Ya udah di Start dulu. Iya. Iya oke, I Kalau lu see. kebalikan kita ya? Wah, Lu enggak. sekolah nomor Enggak. 1. Enggak. Ambis banget ini pokoknya. Enggak, tapi gue setuju sama lo berdua. Kayak awalnya gue kira lo nggak akan jawab terlalu berbeda kan. Karena maksudnya lo sama gue nyambung-nyambung aja. Kayak kita main kayak biasa, kita ngobrol kayak biasa. Our topics are the same. Tapi abis itu pas lo ngomong kayak gitu gue yang kayak oh ya ternyata kayak gue nggak bisa imagine gue di posisi itu dari kecil gitu loh. Lo capek apa enggak? Capek apa enggak? Kayak semuanya capek physically, mentally. Kayak capek in a sense of lo pernah gak sih yang kayak anjir gue capek banget nih kayak gue harus melakukan ini like I have to work since I was a little kid. Lo pernah gak ngerasain kayak gitu yang kayak gue capek banget karena gue harus ngelakuin gue dari kecil, terus sedangkan orang lain mungkin mereka nggak usah mikirin ini dulu, sedangkan gue udah harus profesional dari kecil. Lo pernah nggak ngerasa yang kayak anjir capek juga ya gitu? Oh, gue setahun pertama di JKT gue ngerasa capek karena kan gue dari Bandung, baru proses pindah ke Jakarta tuh setahun pertama. Jadi ada masanya gue pulang pergi Bandung Jakarta. Jadi kayak latihan, pulang ke Bandung, sekolah, ujian. Terus selesai belum jam pulang sekolah, udah dijemput selesai ujian ke Jakarta lagi teater. Selesai itu pulang. Nah di situ gue ngerasa kayak, aduh capek banget. Dimana kayak tidur tuh cuma di jalan pulang doang di tol.
nyampe Bandung udah kayak sekolah lagi. Gila. Oh my Gue god. capek banget. Tapi lo bertahan lumayan lama tuh menurut gue actually cukup keren loh. Ya, perjuangan. Tapi ya keren kill. Cuman berikutnya gue udah ngerasa nyaman, terus udah pindah ke Jakarta, udah mulai nemu serunya, udah nyambung sama temen-temen, di situ udah nggak berasa capeknya. I see. Semakin lo have fun Iya. dan semakin lo seru. Mungkin awal-awal kan lo juga bilang kan lo orangnya kayak pemalu. Terus lo juga orangnya kan nggak semudah itu untuk yang kayak, apa kabar guys? Terus mungkin awal-awal gara-gara itu juga kali ya. Kalau lo nya? Aku berasa ada kayak capek dan gue udah kayak nangis berkali-kali gitu kayak kepengen jadi kayak gimana ya, bukannya apa ya, Apa yang pengen bikin kayak capeknya? temen-temen gue gitu lah gitu. Yang bikin kayak, capeknya apa ya benar? bikin capek gimana ya, kayak ada banyak aturan aja sih. Oh, aturan dari? Aturan dari Aturan dari situ. dari dunia entertainmentnya berarti. Dari dunia entertainmentnya gitu kan, banyak aturan gitu. Jadi sisi capeknya di situ sih. Kalau misalnya nggak ketemu orang yang bener gitu, atau kayak orang yang bikin kayak ngerendahin elu kayak gitu-gitu, itu di sisi situ sih yang capek. Pasti ada aja ya yang kayak gitu tuh. I see. Nah itu dia, gue juga mau nanyain itu. Jadi kayak, kan tadi barusan lo udah bilang nih segala gak enak lo, terus segala tadi lo juga udah ngerasa berbeda dari kecil, terus lo udah ngerasa tadi lo capek, terus maksudnya pasti setiap pekerjaan punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Tadi barusan kalian mention beberapa dari kekurangannya, dan kayak sebenarnya nggak bisa bilang kekurangan sih, tapi yang kayak susahnya. Nah habis itu sekarang gue mau nanya, kayak lo pernah nggak ketemu sama orang yang mereka nggak nganggap what you do is an actual job, jadi mereka yang kayak pasti banyak dong, maksudnya apalagi Indo. Iya. Kayak menurut gue ngelihatnya masih banyak banget orang yang nggak menganggap orang-orang yang kerja di creative industry tuh a real job. Kayak bukan pekerjaan asli, kayak semua orang bisa. Kayak itu pekerjaan yang gampang dalam tanda kutip. Lo pernah nggak ketemu orang kayak gitu? Dan kalau misalnya lo nggak pernah, kalau lo ketemu orang kayak gitu lo bakal ngapain atau cara menghadapinya gimana? Lo pernah nggak? Ya itu guru-guru waktu gua zaman SMP pulang pergi, guru-guru semuanya kayak gitu, kayak, duh emang ini ngapain sih? Kamu Kayak masih nggak umur penting segini? ya? Iya, Guru-gurunya kayak gitu. Gue juga Cuman kebanyakan guru-gurunya. gue pada umur 14 itu masih bingung juga jelasinnya gimana kan. Jadi ya diem aja. Cuman kalau kedepannya gue ketemu orang kayak gitu lagi, ngapain ya? Ayo. Gue gampang emosi sih pasti, udah tau lah. Guys, ini fun fact aja ya. Kila itu galak. Dibanding kalian, Dibanding kalau orang lain kalian. gue baik loh. Kalian gue galak. tapi ya sih, kayaknya kalau lo pasti bakal berani untuk kayak speak up. Iya, speak up. Bukan marah-marah ya. Iya. Lebih ke coba jelasin dulu. Iya. Karena ya apa yang lo lakuin capek. Kalau lo ketemu sama orang yang menganggap bahwa itu bukan sesuatu yang asli, gue bete sih. Tapi mungkin karena mereka nggak ada di dunia itu aja nggak sih, makanya mereka nggak ngerti. Iya benar. Makanya nonton I'm a Protagonist guys, biar tahu gimana bekerja di creative industry itu bareng sama Kila sama Anya, biar kalian ngerti. Kalau misalnya lo pernah nggak ketemu orang kayak gitu? Kebanyakannya sih orang-orang aku ketemu emang udah pada suka entertainment kayak gitu, di entertainment dunia situ. Kebanyakan itu juga cuma guru doang sih yang kurang ngerti soalnya. Orang tua gitu. Kurang ngerti itu. Ya nggak sih, orang tua kan udah kurang update yang kayak sekarang-sekarang, jadi Iya, jadi pasti pandangannya berbeda kan maksud lo? tapi kayaknya emang mungkin bukan buat mereka aja gitu. Iya, karena Jadi ya dari udah, nggak usah dulu cari mereka udah ini kan mikirnya kayak Karena zaman kerja dulu yang sama ini, sekarang ini. beda kan pasti. Jadi Nice itu sih. Tapi kalau misalnya ada orang yang gitu sih, aku hadapinnya cuma ya paling nggak ngejelasin dong kayak yang nggak susah apa sih? It's still Itu kan, hard. it's hard gitu, Yeah. kayak ya ada susahnya juga. Tapi ya kalau misalnya nggak ngerti juga ya udahlah. Gitu. Jelasin aja dulu, ngerti nggak ngerti Ya terserah. udah, iya gitu gue. Wah. Ngerti nggak ngerti ya udah. Anjir, gue suka banget, gue setuju. Tapi bener sih, kayak bahkan gue dulu tuh suka nggak, maksudnya gini deh, kayak gue nggak bisa bilang gue sepenuhnya di creative industry, tapi gue ada lah. Dan itu pun gue sendiri, gue masih suka nganggep kayak apa ya, kayak what I'm doing right now is it just a hobby, atau emang gue beneran, apakah ini emang beneran pekerjaan yang mau gue delve into.
apakah ini cuman yang kayak hal yang gue sisiin aja, yang penting tetap sekolah dan kerja korporat, atau emang gue bener mau do this for the rest of my life gitu. Kayak gue aja yang bisa dibilang maksudnya gue udah ngeliat lah langsung kerja di creative industry kayak gimana, gue masih suka berpikir kayak gitu. Apalagi orang-orang yang nggak pernah gitu. Jadi mungkin emang kalau misalnya orang berpikir kayak gitu, either mereka emang nggak tahu, terus cara kalian menghadapinya lebih ke kayak, oh yaudah kita jelasin dulu, kalau misalnya mereka ngerti nggak ngerti ya udah. Iya. Tangan dong. Next question gue, pas pertama kali lo mulai, tadi kan lo udah bilang, lo ada dorongan dari orang tua juga kan, selain dari keinginan lo sendiri. Kalau misalkan Anya, emang lo pengen atau lo juga dorongan dari orang tua? Pertama dari dorongan juga orang tua. Oke. Tapi maksudnya keren lo, berarti lo berdua punya orang tua yang suportif di dunia itu. Iya, alhamdulillahnya gitu. Alhamdulillah. Dan lo berdua juga suka kan? Iya. Pada akhirnya suka. Awalnya emang pilihan orang tua, cuman lama-lama ya udah kebiasaan gitu, jadi kayak udah rutinitas nggak sih nganggapnya? Iya, udah kayak second home gitu. Gue ngeliat kalian tuh yang kayak, oh iya ini mereka is kayak their day to day life itu kayak gitu. Kalau misalkan ada memori yang benar-benar bikin lo stick, kayak oke, gue ternyata suka, jatuh. Ada nggak? Anya dulu deh. Gimana? Anya. Gimana? Kalau are there any memories yang bikin lo kayak, oke, gue mau do this for a really long time. Good memories. Good memories. Kebanyakan sih yang ngebuat aku kepengen lanjut di industri kayak gitu, itu karena with the right people aja sih. The right people yang kayak benar-benar supportive dan kayak encourage lo. Dan dari vibes-nya juga sih, atmosfernya gitu, aku suka aja. Emang udah dari dulu jadi kebiasaan, karena lama-lama kalau misalnya gue udah berbulan-bulan nih, misalnya nggak syuting atau apa-apa, ada rasa kangen. Kayak kangen gitu, kayak udah emang udah dari biasa kan, kayak dari kecil jadi kayak kangen aja gitu. Dan ternyata seru. Dan lo memang suka. Dan suka ya ternyata selama ini. Jadi gitu. Jadi gara-gara udah terbiasa, terus gara-gara ternyata seru juga ya, dan gue nggak bisa. Dan kalau misalnya gue ngelakuin ini for the rest of my life, jadi kerasa beda. Jadi lo kayak beda, stick. kayak ada sesuatu yang apa aja gitu, sesuatu yang berubah, I don't know. Terus lo mikirnya like, is it better, I'm better doing this than me doing anything else? Aku lebih cocok ke in this creative industry gitu dibanding like di luar corporate situ. Ya itu world. aku nggak bisa, I can't see myself di situ, susah. I see. Oke. Kalau lo? Jujur, titik dimana gue ngerasa gue di sini gitu, waktu awal tahun yang sama kalian series Emina kan, karena nih dulu gue kan sering ya disuruh nyokap kayak casting dong kamu ini, casting. Gue nggak pernah ngelakuin pakai hati, gue nganggapnya oh ya udah nyenengin orang tua aja, jalanin aja dulu, nggak akan keterima kok. Nah pas Emina itu gue ngerasa kayak gitu juga, nggak taunya dapet kan. Nah di situ gue ketemu kalian. Nah pas syuting ternyata yang kita 3 hari seharian full, di situ kita kan ngobrol ya sampai malam sama Jordi sama Ciko. Nah disitulah ketemu Kak Ciko, Kak Jordi sama kalian sih yang bikin gue jadi belajar, oh ternyata kayak gini ya. Terus gue baru tahu gitu kayak acting tuh seserius ini ya, sampai kayak pendalaman karakter dan lain-lain. Di situ gue mulai belajar, karena sebelumnya gue nggak pernah kayak ngebuka hati, nyoba belajar, nyari tahu gitu nggak pernah. Di situ langsung sampai jalanin syutingnya juga kan. Terus, dan lo sampai ambil kelas lagi? Iya, setelah itu. Dan itu karena diracunin Kak Ciko, Kak Jordi juga. Iya sih. Gue juga melihat titik lo di situ, Kil. Iya kan, kita ngobrol ya, pertama kali tuh kayak, gue ada teman. Tamunya dia bagus lagi, sialan. Enggak. Bagus tau buat pertama kali, sumpah. Enggak. Jadi Emma. Bohong, lo semua bohong. Ini salting. Enggak, tapi udah tahu Enggak, tapi beneran. Tapi gue ngeliat lo berdua, tuh kayak lo berdua tuh have fun banget pasti Emina. Karena kitanya nyambung kan. Nyambung. Terus itu it's the funnest shoot I've ever done. Kayak bener-bener ngerasa gara-gara ada gue, maksud lo. Semuanya tuh baik banget pas syuting itu, sampai krunya semuanya nggak ada yang nyebelin banget. Bener banget. Gue jadinya apa ya, kayak itu kan pengalaman gue syuting pertama gue syuting kan. Gue pas pertama kali itu tuh gue yang kayak, is it always like this? Apa emang seenak ini kah? Atau emang kayak
sebaik-baik ini kah orang-orangnya. Gue di situ beneran yang kayak gue senang karena pengalaman pertama kali gue syuting itu pengalaman yang bener-bener bagus dan seru dan bikin gue kangen gitu. Jadinya gue pengen syuting gitu. Semoga ada season 2 sih ya. Iya, semoga ada season 2 ya, teman-teman. Kak Meika kalau dengerin Kak Adit atau nonton ini, Kak Adit. Halo. Kita Blossom, Buttercup Bubbles, Emma, Nadia, sama Michelle di sini request Sudah ya siap, Kak. kok. Makasih. Oke. So those are the good memories. Last question dari gue yang gue penasaran banget. Habis ini kita bakal seru-seruan pertanyaan-pertanyaan dari question box karena udah ada beberapa orang yang udah ngasih questions di question box juga, yang kita udah ngambil beberapa yang menurut kita bisa milk the information from Kila sama Anya. Jadi Deg-degan nih. ini last pertanyaan dari gue. Sebenarnya 2 pertanyaan sih. Pertanyaan terakhir gue adalah, do you see yourself doing the same thing yang lo lakuin sekarang for the next 5 to 10 years? Gue iya sih, karena gue sekarang emang lagi serius beneran pelajarin itu. Oke. Kalau lo? Gue bisa sih. Gue bisa ngeliat gue like to this 5 to 10 years. Because you've literally been doing it for more. I've Dari been doing it for bayi. dari Dari bayi. bayi. Gitu. Jadi it's like my second home aja gitu. Emang udah jadi gitu terus. Ya semoga peluangnya juga ada terus. Iya. Amin. Gue setuju. Oke, jadi dari apa yang gue bisa rangkum, terima kasih atas sharingnya teman-teman. Kayak sebenarnya gue pas banget ngajak kalian dan jawaban-jawaban kalian juga mendukung banget dengan my theory bahwa kayak ya semua pekerjaan, mau itu being in the creative industry atau mau itu pekerjaan lain, pasti punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Dan punya serunya sendiri, punya nggak enaknya sendiri. Terus lo punya hal-hal that you would like to change, hal-hal yang bikin lo stay. Jadi I feel like it's time for people, especially around you guys, around us, untuk mulai membuka matanya bahwa being in the creative industry dan bekerja in the creative industry itu sama halnya kayak lo bekerja di pekerjaan lain. It's an actual job. It's a job yang memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. So, ya, setuju? Setuju. Yay! Okay, that ends our first session. Next session kita bakal jawab pertanyaan dari question box. Oh no. Yay! Gue akan ngambil HP. Jadi pertanyaan ini dikasih dari Instagramnya Limitless Media. Jadi untuk teman-teman yang belum follow Instagramnya Limitless Media @limitless.bvm atau Instagram gue @kaliasamadina, make sure to follow karena for the next episodes kita juga bakal ngasih question box kayak kemarin juga. So make sure kalau misalkan untuk our future guest stars kalian mau nanya-nanya, jangan lupa untuk follow Instagram kita. Sekalian juga buat tahu beberapa info tentang podcast ini juga. So make sure you guys jangan ketinggalan. Oke. Gue berasa profesional banget. No. Sumpah gue takut banget. Gue awalnya takut banget loh. Gue awalnya kayak ngomong depan kameranya. Satu gue ngomong depan kamera, dua gue ngomong sama lo berdua. Dan gue tahu lo berdua pasti bakal yang kayak ya jago banget itu teman gue. No. Oke. Gue akan mulai pertanyaan pertama. Kriteria cowok. Gini deh, jangan kasih masing-masing ya, tapi nebak. Nebak maksudnya? Jadi misalkan kita muter. Jadi gue yang ngasihin tipe cowok lo, ngasihin tipe cowok Anya, Anya ngasihin tipe cowok gue. Oke, dari siapa? Dari yang gak punya cowok lu gimana? Dari yang gak punya cowok ya. Berarti lo nebak Anya ya? Sedih banget ya tuh. Ya gak apa-apa. Yaudah. Anya, kayaknya dia harus cowok yang gak ngekang, apa sih Iya. sebutannya? Kalau sama cowok santai. Iya, harus santai, gak suka yang posesif kan pasti. Lu kan pasti, ih apaan sih? Iyalah Anya. Terus harus humoris gak sih? Harus yang bikin dia ketawa mulu. Iya, dan harus lebih ngomong daripada Anya. Iya. Nggak boleh yang lebih diem. Iya bener sih. Bener. Iya. Harus ganteng Iya gak sih. tapi? Harus kita nggak lebih. Tergantung personality gimana. Asik. Berarti lo nebak gue. Lu oke. Lu Iya. harus Ayo lo ada yang cowoknya. ini nih. Lu tuh kriteria harus ambisi. Iya. Harus Iya. ambis, humoris. Iya. Apa ya lagi? Ambis, humoris dan harus apa ya? Lebih tinggi. Iya benar banget. Lebih tua lebih tua. Iya, gue nggak salah. Iya, itu kriteria cowok gue. Harus sebenarnya menurut gue, ini sekalian gue jawab ya. Sebenarnya menurut gue cowok itu tambah ganteng kalau dia pinter.
Jadi bisa jadi biasa-biasa aja nih. Ada cowoknya di sini guys. Langsung. Dia jadi kayak tertekan gak sih? Tertekan. Oke, jadi Langsung catat. tapi gue serius, jadi menurut gue cowok itu biasanya dia biasa aja nih mukanya secara fisik. Tapi kalau misalnya dia pinter, itu menurut gue added value banget. Tambah banget value-nya menurut gue gitu. Kalau Kila, menurut gue harus, gue tahu lo pernah ngomong lo sama cowok yang bener. Hah? Bener. Maksudnya gak boleh sama cowok yang aneh-aneh. Iya. Itu gue lo nggak pernah suka. bilang. Nggak suka. Lo nggak Cowok suka? yang minum, yang nongkrong banget, gue nggak suka gitu. Tapi kalau misalkan tapi santai. Cuman kalau misalnya udah banget yang eksesif, gue yakin lo nggak suka. Iya. Nggak suka Terus, aneh-aneh lah. Sebenarnya sih Ya, betul. nggak suka sama yang posesif. Tapi setelah bertemu cinta sejatinya Kila, Waduh. sekarang jadi lebih terbuka ya Kil terhadap hal-hal lain. Iya sih. Ya kan? Ya lo tau orang gue curhatnya kalau. Harus suka cowok gondrong. Iya bener. Kita suka cowok gondrong. Harus. Lo suka cowok yang kreatif? Lebih ke gue suka banget cowok yang bisa main alat musik apapun itu. Kayak ganteng aja gitu ngeliatnya. Gue juga. Iya. Gue juga. Itu nambah juga. Gue juga suka cowok gondrong. Pokoknya dia sebenarnya kalau dipikir-pikir kriteria cowok gue sama Kil tuh mirip-mirip. Iya. Nggak terlalu beda jauh. Cuman ya dikit-dikit lah. Humoris boleh lah ya. Humoris boleh lah ya. Menurut gue itu tapi kalau gue harus. Oh, satu lagi yang lo lupa bilang. Gue harus sama cowok yang lebih berisik daripada gue. Hah? Terus ini Atau nggak, gimana gue nggak nih? bisa. Gue harus sama cowok yang lebih berisik daripada gue. Karena gue orangnya ngomong mulu kan. Oke. Jadi kalau gue ketemu sama orang yang diem, gue nggak tahu gue harus ngapain. Iya, benar. Awkward. Jadi gue harus sama orang yang berisik. Gitu. Itu kriteria cowok gue. Oke, next question. Oh, ini ada yang nanya, kalau ketemu tuh biasanya ngobrolin apaan sih kalian bertiga? Apa aja nggak sih kita ngalir? Iya. Aja. Bahkan dari Apa belum aja? ketemu udah kayak, guys nanti gue mau cerita ingetin ya. Iya banget. Iya banget. Biasanya tuh di grup, jadi overview dulu dikit. Kayak, oh iya, guys, jadi gue Dibikin nanggung, biar bikin kita nanggung. ketemu. Iya. Ketemu terus cerita langsung. Apalagi kemarin Anya tuh mau cerita, guys. Nah, ketika Anya mau cerita, dia beneran cuma ngasih sneak peek-nya doang. Dia cuma yang kayak, guys, gue mau cerita, nih gue kasih dikit. Habis itu dia ngasih screenshot, habis itu gue sama Kila langsung penasaran. Screenshotnya di crop lagi. Screenshotnya di crop, habis itu gue sama Kila bikin penasaran, terus dia nggak jawab WA mengenai hal tersebut. Jadi kita bener-bener harus nanya ke dia pas kita ketemu, which is hari ini. Yeay. Kita ngalir aja ya kalau nggak Ngalir tahu aja. ngobrol. Ngomongin orangnya Ngalir ada, Iya. ngomongin siapanya ada mulu lah. Ada ya. Ngomongin orangnya ada, ngomongin hal penting ada, ngomongin hal seru ada, ngomongin cowok ada. Aneh-anehnya juga Aneh-aneh juga ada. Yang nggak penting Iya. ada. Oke, next question. Oh, cerita paling lucu. Cerita paling lucu. Gue ada sih tentang diri gue sendiri, yang menurut gue pasti kalian menganggap itu lucu. Apa? Yang mana? Oke, ini lucu banget nih guys, pasti. Gue gak sabar banget. Apa coba? Menurut gue ini lucu, tapi itu tetap mengkhawatirkan, tapi menurut gue ini lucu. Apa? Pas gue jatuh Kapan? dari sepeda. Di sepeda gitu, iya sih. Jadi gini guys. Gue kasihan sih itu. Gue kaget. Gila. Tapi menurut gue yang bikin lucu buat lu berdua itu gara-gara gue masih senyum pas gue jatuh. Iya, lu stay cool kayak gak ada apa-apa. Gak apa-apa, tapi gue lihat nih kayak tambah gini, kok tambah miring. Jadi kita ceritain. Jadi pas syuting TVC itu kita Harusnya naik bertiga sepeda. harusnya naik sepeda. Ada scene yang sepedanya di atas bak gitu, yang dimana jadi kita cuman goes asal doang, kan di atas bak mobil truk gitu. Terus satu lagi kita harus sepedaan beneran. Demi Allah, demi Rasulullah, gue udah belajar. Gue nggak bohong, sumpah gue udah latihan. Tapi ternyata nggak bisa. Katanya siapa ya waktu itu? pada takut. Soalnya iya, kan lu disuruh tes masih- dulu sendiri. Nah, dia Iya. tuh kayak Terus Masih gue keren-keren. kayak mau nabrak mobil. Kayak gue mau nabrak orang yang ada di hadapan gue gitu naik sepedanya. Terus habis itu ya udah deh nggak jadi. Terus dipakein rig. Gue dipakein rig. Terus Anya sama Kila di samping gue nggak pakai, mereka sepedaan seperti biasa. Nah, ketika dipakein rig ini, gue tetap harus menjaga keseimbangan. Selagi gue ditarik sama mobil.
ada satu take di mana rambut gue di depan mata. Terus sama salah satu astradanya gue disuruh minggirin rambutnya. Habis itu gue ya udah gue sambil ketawa-tawa, gue sambil senyum-senyum, gue sambil Masih acting. Gue pinggirin aja rambut gue. Setelah gue pinggirin rambut gue, gue berasa oleng. Gue oleng, tapi gue masih tetap senyum dong, gara-gara gue yang kayak ya gue nggak mau ngulang gara-gara gue. Jadi ya udah gue senyum, gue ketawa-tawa, tapi gue oleng. Terus tiba-tiba gue semakin kiri, semakin jatuh, miring. semakin jatuh ke bawah, gue makin jatuh, makin miring. Habis itu gue keseret, tapi gue sambil ketawa-tawa. Ya intinya itu. Terus pas udah kelar, just me being me, gue berpikir gimana caranya gue bisa nggak jatuh. In the next thing. Itu gue inget banget di belakang. Itu menurut gue yang terlucu untuk kalian, karena itu karena ulah gue. Iya sih, itu lucu. Cuman pas itu kita nggak berani ketawa ya. Iya. Nggak enak, kasihan dia keren Saya gitu. tambah Miri tuh Miri kayak Tapi Lu seru lebih sih. khawatir gak sih? Tapi sekarang gue bisa naik sepeda guys, fun fact aja gue bisa naik sepeda 10 kilo. Gue nggak percaya ya. Gue beneran kill, sumpah kemarin gue naik sepeda dari Sudirman sampai Master. dari Sudirman enggak, Sudirman sampai PS. Itu kan jauh banget. PS. Kan muter doang, Bang. Ah, bukan Sudirman. GI dari GI yang PS. Jauh banget. Dari GI sumpah. Pakai 10,29 Ih, parah kilo. diketawain. Enggak. Pertanyaan terakhir, ini butuh dijelaskan ke dunia. Kenapa kita memilih nama Powerpuff Girls? Ini yang ngasih pertama Kak Jordi kan. Iya. Kak Jordi. Kita sering foto bertiga. Iya. Terus Dikasih kayak pertama ini sama lucu. Kak Jordi. Karakternya beda banget. Terus dia nggak ada. Iya. Terus ditambah Kak Ciko jadi monyetnya. Kak Ciko jadi Mojo Jojo. Jadi yang pertama ngasih nama itu Kak Jordi. Terus Kak Jordi merasa bahwa personality kita mirip masing-masing karakter di Powerpuff Girls. Gue mirip Blossom, Anya mirip Bubbles, Kila mirip Buttercup. Terus Kak Ciko mirip Mojo Jojo. Terus Kak Jordi Profesor. ya profesor, dia yang ngasih kita nama. Terus itu jadi stick deh, Kameika juga manggil itu. jadi- Terus semua orang di Emina manggil itu. Kitanya juga, Beda. oh iya sih kayaknya gue emang ini. Iya. Emang bener. Dan benar personality benar, gue setuju. Ya itu sih. Intinya itu kenapa kita namanya Powerpuff Girls. Sebenarnya satu terakhir lagi message, ini sebenarnya message dipilih. Ini bukan pertanyaan. Jadi ini message dikasih sama salah satu followers kalian berdua. Mereka bilang, semoga kita bertiga bisa kerja bareng lagi. Amin. Terus semoga kita bertiga bisa terus berteman. Amin. Terus semoga kita bertiga bisa tampil di season 2 lagi. Amin paling serius. banget. Itu amin. Amin paling serius. Amin paling serius. Oke guys, sadly that ends our session. Terima kasih banget buat Anya sama Kila sudah mau join di episode kali ini. You guys are amazing. Maaf banget untuk teman-teman yang ngedengerin kita, mungkin kita kurang jelas atau apa, tapi if I can sum it up perbincangan kita hari ini, semoga dengan kita menjelaskan beberapa topik tadi yang udah dijelasin sama Anya sama Kila, people who haven't viewed working in the creative industry as an actual job bisa melihat bahwa semua pekerjaan itu memiliki hardships-nya masing-masing, punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing, dan jobs yang dilakukan oleh mereka berdua dan teman-teman lain yang di creative industry yang lainnya juga patut banget untuk di-appreciate juga. So claps for you guys, karena kalian keren-keren banget. Thank you banget kalian berdua udah mau datang. Thank you udah Thank you undang. banget. Semoga kalian have fun di I'm a Protagonist. Itu aja sih sebenarnya, tapi sebelum gue dan Anya dan Kila cabut, gue mau ngingetin kalian juga untuk satu, please subscribe to our channel Limitless Media, dan jangan lupa juga untuk dengerin our next and previous episodes di Spotify. Jangan lupa juga untuk follow Instagram @kaliasamadina dan @limitless media, karena kita bakal update terus tentang I'm a Protagonist. Kita juga bakal open question box juga setiap minggunya, nggak setiap minggu, setiap 2 minggu sekali, betul Cak? Setiap 2 minggu sekali sebelum kita syuting per episode, untuk kalian, kalau misalkan kalian mau drop some questions, challenges for our next guest, untuk gue, atau apapun, topik apapun yang ingin kalian sampaikan, bisa disampaikan di question box tersebut yang kita akan submit di Instagram kita masing-masing. So make sure to check our Instagrams juga. Selain untuk question box, kita juga bakal upload some other very important facts dan BTS's dan hal-hal seru juga tentang I'm a Protagonist. Jadi jangan lupa untuk terus update biar kalian terus tahu apa sih yang lagi terjadi di podcast keren kita ini. Weh.
Itu aja dari gue. Terima kasih sekali lagi buat Anya dan Kila. Gue pamit undur diri. Gue Kalia Sabina sama Dina. Oh harus gitu. Iya. Gue aja Kila. Aku Anya. And this is I'm a Protagonist, a podcast by Kalia Sabina sama Dina in collaboration with Limitless Media. See you guys in the next episode. Bye.